Ini Malaysia semua. Ini kan? Tanya apa sih tahu putih? Dari kita kan? Itu semua. Ini sampai nanti kenal. Melawi, dugaan peredaran daging beku impor ilegal di Kabupaten Melawi menjadi sorotan publik. Aktivitas perdagangan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama itu diduga berjalan tanpa hambatan, meski lokasinya berada tidak jauh dari kawasan markas Polsek Nangapino atau yang dikenal masyarakat sebagai Polsek Kota. Sebuah toko pangan tanpa papan nama yang belakangan diketahui bernama Toko Barokah, milik seorang warga berinisial Ut, diduga menjual daging beku impor asal Malaysia dan India tanpa izin edar resmi. Informasi mengenai aktivitas tersebut bahkan disebut telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat maupun kalangan awak media. Berdasarkan pantauan tim investigasi di lapangan, toko tersebut tampak beroperasi tertutup tanpa identitas usaha yang jelas. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya upaya menghindari pengawasan maupun kewajiban administrasi usaha. Meski tanpa papan nama, aktivitas distribusi daging beku di lokasi itu terlihat berjalan normal. Sejumlah kemasan daging impor tampak tersimpan di dalam toko dan diduga siap diedarkan kepada konsumen. Tidak hanya itu, tim investigasi juga memperoleh informasi terkait pola distribusi barang yang diduga dilakukan secara tertutup. Truk pengangkut daging disebut kerap melakukan bongkar muat pada dini hari, sekitar pukul 2 WIB, di kawasan dekat Gereja Katolik di Nangapino. Setelah proses bongkar muat, barang kemudian dipindahkan menggunakan mobil box untuk didistribusikan ke sejumlah lokasi. Pola tersebut dinilai semakin menguatkan dugaan adanya upaya menghindari perhatian publik maupun pengawasan aparat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Bagaimana sebuah usaha yang diduga memperdagangkan produk pangan ilegal dapat beroperasi dalam waktu lama di kawasan strategis tanpa tindakan tegas? Publik pun mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan dari instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan dinas teknis yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan pangan. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Sabtu malam, 12.05, pemilik toko berinisial Ut mengakui bahwa pasokan barang dagangannya berasal dari luar daerah. Iya bang, barang datang dari Pontianak dan Sintang sebelum lebaran kemarin. Tidak setiap hari datang karena kurang laku, ujarnya kepada awak media. Namun, setelah informasi dugaan peredaran daging ilegal itu mencuat ke publik, barang yang sebelumnya disebut tersimpan di lokasi dikabarkan sudah tidak ditemukan lagi saat aparat melakukan pengecekan. Kapolsek Nangapino, Ibtu Jamidi, menyampaikan bahwa personel yang turun ke lokasi tidak menemukan barang bukti sebagaimana informasi yang beredar. Dugaan pun muncul bahwa barang telah lebih dulu dipindahkan sebelum pemeriksaan dilakukan. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan bagaimana barang dalam jumlah besar bisa hilang dalam waktu singkat sebelum petugas tiba di lokasi. Jika benar terdapat kebocoran informasi sebelum pemeriksaan dilakukan, maka hal itu dinilai dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Di sisi lain, peredaran daging impor tanpa izin tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi semata. Produk pangan yang masuk tanpa pengawasan resmi berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak melalui prosedur karantina dan pengawasan standar keamanan pangan. Ancaman penyebaran penyakit hewan menular, termasuk penyakit mulut dan kuku, PMK, menjadi salah satu risiko yang dikhawatirkan apabila distribusi daging ilegal dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan ketat. Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah, dinas perdagangan, dinas kesehatan, serta aparat penegak hukum untuk segera turun melakukan inspeksi mendadak dan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha maupun asal-usul produk yang diperjualbelikan. Publik berharap penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan profesional. Jika ditemukan pelanggaran hukum, aparat diminta bertindak tegas tanpa pandang bulu guna memastikan keamanan pangan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Melawi. Kontributor Jejak Digital News, Joni Julianto melaporkan.